Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan materi kita di pertemuan yang keempat ya di minggu ini. Dan saya ingin mengingatkan bahwa di pertemuan kelima atau pertemuan minggu depan insyaallah kita akan melaksanakan kuis. Jadi silahkan review lagi ya video-video yang sudah saya share sebelumnya. Begitu juga dengan materi-materinya ya, slide PowerPoint-nya. Karena nanti soal-soal kuis akan saya berikan, akan saya ambil dari materi yang sudah saya sajikan sebelumnya ya, sampai di pertemuan hari ini. Jadi silahkan dicek lagi, di review kembali. Baik, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang komunikasi dan telekomunikasi ya. Nah, berbeda memang antara komunikasi dan telekomunikasi. Komunikasi kita bicara tentang prosesnya, sedangkan telekomunikasi kita bicara tentang tekniknya. Oke, nanti kita akan bicara itu lebih jauh ke bawahnya. Tapi di awal tentu kita harus setidaknya paham dulu apa itu komunikasi. Oke, kalau kita lihat dari slide ini ya, yang menjadi kata kunci adalah yang saya berikan garis bawah ini. Oke, jadi komunikasi secara istilah yaitu merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, ini dasarnya definisi komunikasi. Ada sesuatu yang disampaikan ya, ada proses penyampaian sesuatu yang disampaikan dari satu orang atau beberapa orang kepada orang lain, itu komunikasi. Oke. Kemudian kita merujuk ya pada tulisan Ruben dan Stewart ini di tahun 98, di tulisannya di halaman yang 16 ya. Jadi ini maksudnya pada tahun 98 tulisannya diterbitkan di halaman 16 ya, mengenai komunikasi. Nah, menurut Ruben dan Stewart ini ya, ini definisi yang lebih luas tentang komunikasi ya. Tadi kita bicara tentang definisi yang sederhana. Ini kok definisi yang lebih luas, lebih rinci seperti itu tentang komunikasi. Kata Ruben dan Stewart ya, human communication is the process through which individual in a relationship, group, organization and societies respond to and create message to adapt to the environment and one another. Ya, bahwa komunikasi manusia adalah proses melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, masyarakat ya, yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini definisi yang lebih luas lagi. Oke, ini lengkap ya. Komunikasi manusia ya, yang melibatkan apakah individu ya dalam suatu hubungan atau kelompok tertentu, komunitas tertentu, organisasi ya, dan seterusnya, yang tujuannya maksudnya adalah untuk menciptakan pesan atau beradaptasi dengan lingkungan tertentu ya, satu sama lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dari definisinya yang lebih luas lagi. Nah, kemudian tentu kita bertanya-tanya, apa sih gunanya komunikasi? Nah, fungsi dari komunikasi secara umum kalau kita lihat di sini adalah sebagai alat kendali. Maksudnya adalah ya, komunikasi itu bisa menjadi alat kontrol, alat kendali. Misalnya dalam suatu organisasi ya, mahasiswa misalnya, itu bisa diberitahukan aturan apa yang harus ia lakukan ya, bagaimana semestinya, apa yang menjadi hak dan kewajiban mahasiswa, apa yang harus dilakukan mahasiswa, tanggung jawab mahasiswa apa ya, itu semua bisa dilakukan dengan komunikasi. Karena itu komunikasi disebut sebagai alat kendali. Oke, kemudian komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat motivasi ya, motivasi untuk memberikan arahan, semangat tertentu kepada seseorang ya, dalam rangka memberikan motivasi kepada seseorang. Nah, ini disebut komunikasi sebagai alat motivasi. Kemudian komunikasi juga bisa menjadi sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah,
bukan hanya kesal, itu bukan hanya itu emosi ya. Mungkin kita sering mendengar emosi itu definisi yang demikian, yang marah, yang kesal itu emosi. Tapi emosi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, ya, bisa senang, bisa marah, bisa kecewa, ya, bisa gembira dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan emosi. Oke. Nah, ini semua bisa diungkapkan, bisa tersampaikan dengan komunikasi. Oke. Kemudian, nah, komunikasi, ya, menurut paradigma Lasswell, ya, ini nama seseorang, ya. Jadi komunikasi itu dapat dilihat dari 5 unsur. Artinya dikatakan sebuah komunikasi ketika 5 unsur ini terpenuhi. Seperti itu kira-kira. Oke, yang pertama ada komunikator atau orangnya, ya. Biasa ya kita kalau mendengarkan suatu istilah yang ada imbuhan OR di belakang ini biasanya menunjukkan pada orangnya, ya. Misalnya, ya, komunikator berarti orang yang melakukan komunikasi. Atau apalagi kita sering dengar provokator, misalnya orang yang memprovokasi, ya. Atau apalagi fasilitator, ya, orang yang memfasilitasi dan seterusnya. Jadi gitu juga dengan komunikator, berarti merujuk pada orangnya. Jadi siapa yang melakukan komunikasi. Kemudian ada unsur lain yang mesti ada, yaitu pesan, ya, apa yang disampaikan. Kemudian ada media, sarananya apa, melalui apa, ya. Kemudian ada komunikannya orang lawannya kepada siapa. Kalau tadi disampaikan oleh komunikator, ada komunikan yang menerimanya siapa, ya. Kemudian ada efek umpan balik atau flashback, ya. Apa kira-kira dampak dari yang disampaikan, yang dikomunikasikan, seperti itu. Nah, jadi kalau memang kelima unsur ini, ya, kira-kira digambarkan dengan gambar seperti ini, ya, alur seperti ini, yes, kelihatan ya, komunikasi itu memang dari seorang komunikator yang menyampaikan pesan, ya, apa bentuk pesannya, kemudian disampaikan lewat apa, ya, sampai kepada yang menerima informasi, kemudian apa dampaknya setelah disampaikan. Oke, ini kelima unsur yang harus ada untuk memenuhi sesuatu disebut dengan komunikasi. Jadi komunikasi tersebutkan, ya, disebut komunikasi seperti itu ketika ada kelima unsur ini. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat komunikasi, ya, media komunikasi, maksud saya media komunikasi ini masih, ya, seputar istilah-istilah yang perlu untuk Anda ketahui, yang nanti akan banyak berhubungan dengan istilah-istilah ini sampai ke depannya. Ya, komunikasi itu kalau kita lihat dari karakter media komunikasi ada 2 jenis seperti itu, ya. Dari media komunikasi yang dilihat dengan cara pengirimannya. Nah, pertama adalah asinkronus. Ya, ini sekali lagi masih istilah yang Anda akan sering ketemu, akan sering dengar istilah sinkronus dan asinkronus. Ya, asinkronus adalah cara pengiriman atau proses komunikasi melalui media tadi. Ya, komunikasi yang tertunda atau tidak langsung. Contohnya email. Kenapa bisa contohnya email kira-kira? Ya, karena email itu kenapa disebut sebagai komunikasi tidak langsung? Karena memang email itu memang saya sampaikan email kepada Anda, kan belum tentu Anda akan baca pada waktu itu. Ya, bisa jadi nanti, bisa jadi sore, bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, tahun depan. Ya. Nah, itulah contohnya, itu mengapa email disebut sebagai komunikasi tidak langsung. Karena memang ada proses yang tidak langsung terjadi, tidak langsung dilihat prosesnya pada saat itu juga. Jadi tertunda seperti itu. Sedangkan kebalikannya, sinkronus adalah komunikasi yang langsung, ya, atau dalam bahasa yang sederhana real time, ya, di waktu itu. Nah, contohnya di sini
mana dia, video call ya, dan chat. Nah ini kan langsung ya, video call misalnya saya telepon Anda di waktu sekarang, kan Anda bisa jawab pada waktu itu juga, kita bisa saling merespon satu sama lain di waktu yang bersamaan ya, real time di waktu itu juga gitu. Jadi mudah yang membedakan keduanya. Kalau ini ada jeda di sini, ada penundaan ya. Kalau yang synchronous lebih kepada proses yang real time pada waktu itu juga. Baik, itu kalau kita cerita tentang ya komunikasi. Sekarang kita cerita tentang telekomunikasi ya. Jadi kalau kita lihat, cermati lagi, kita naik ke atas sebentar. Kalau tadi komunikasi kita bicara tentang prosesnya ya, maka sekarang kita bicara tentang telekomunikasi ya, yaitu tentang tekniknya. Oke. Jadi beda ya, komunikasi dengan telekomunikasi. Satu kita bicara tentang proses, yang satu lagi kita bicara tentang caranya atau teknik yang digunakan. Oke. Jadi sudah ada imbuhan ya, imbuhan tele. Baik, telekomunikasi kalau kita lihat definisinya adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Pengiriman atau penyampaian suatu informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini saya nggak akan lama-lama lagi di sini karena kita sudah bahas beberapa ya, beberapanya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, tapi rasanya sudah ya kita bahas tentang ini sistem telekomunikasi ya. Kita sudah bahas tentang sistem, apa itu sistem kemarin di pertemuan yang kedua kalau saya nggak keliru ya. Sistem kita sudah bahas elemen-elemen yang saling terkaitan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, itu definisi sistem kemarin ya. Kemudian perangkat keras kita juga sudah bahas, perangkat lunak kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya. Jadi intinya maksudnya adalah kenapa disebut sistem telekomunikasi. Jadi ada elemen-elemen ya dalam rangka mencapai tujuan dari telekomunikasi ini jadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang mana yang kita sebut dengan elemen-elemen tadi ya, sistem ini, inilah dia. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak ya, ada media atau alat komunikasinya, ada jaringan komunikasinya ya. Kemudian ada penyedia komunikasi ya, penyedia layanan, provider. Provider paham saya kira ya. Provider penyedia layanan internet ya. Atau ada protokol, bagaimana aturan komunikasi ya. Protokol itu aturan. Jadi kalau mungkin ke mahasiswa semuanya pernah dengar istilah protokol, itu aturan atau apa namanya yang menjadi acuan bagaimana suatu kegiatan atau proses bisa berjalan, diatur. Nah, itu disebut protokol. Makanya upacara misalnya ada protokol upacara, maka dia yang mengatur upacara itu. Oke, atau ada lagi istilah protokol apa misalnya protokol kepresidenan, makanya berarti si presiden akan melaksanakan aktivitas ya berdasarkan protokol. Oke, protokol itu aturan. Kemudian ada aplikasi komunikasi ya, banyak ya aplikasinya, termasuk yang kita gunakan ya WhatsApp dan seterusnya. Oke, kemudian ada sistem telekomunikasi. Yang lain istilahnya juga perlu untuk kita ketahui ya, ada pengirim informasi, istilah lainnya adalah transmitter ya, pengirim. Atau ada istilah penerima ya, receiver. Nah, ini hanya istilah yang saya yakin akan banyak juga ketemu. Jadi kita masih bicara tentang istilah-istilah ya, seputar-seputar istilah. Oke. Kemudian selanjutnya kita masih bicara tentang media. Oke. Media komunikasi ya, kali ini kita lihat dari medianya kabel, karena kabel ini yang memang digunakan sebagai media telekomunikasi ya, untuk transmisi perpindahan. Oke. Kabel ini sebetulnya ada banyak sekali jenisnya, tetapi yang familiar yang akan sering kita menggunakannya ya, sekali lagi adik-adik terutama yang sudah
alumni, maksud saya dari SMK misalnya, ini sudah akan sering berhubungan dengan media-media ini, ya. Pertama, ada kabel yang disebut dengan kabel UTP atau kabel unshielded twisted pair. Ya, dari bahasanya udah jelas ya, twisted itu kira-kira apa ya? Ada lilitan atau apa bahasa kita kira-kira? Ya, jalinan seperti itu, lilitan ya. Nah, itu twisted. Oke. Nah, jenis kabel yang memang dibuat dari tembaga yang biasanya digunakan untuk jaringan LAN, ya, jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Nah, ini nanti masih jadi tanda tanya ya. Di pertemuan ke minggu depan atau pertemuan 6 insya Allah kita akan bahas khusus tentang jaringan. Nah, ini kabel yang biasa digunakan. Nanti lebih jauh ya akan ketemu tentang kabel ini dan mempelajarinya lebih jauh kalau saya nggak keliru di mata kuliah jaringan kalau nggak salah, nanti ada yang jelas ya, lebih jauh akan ketemu kabel ini. Oke, kemudian juga ini akan sering ketemu dengan istilah ini ya, kabel lainnya, kabel fiber optik namanya. Ini jenis kabel yang memang kabel ini halus ya isi dalamnya karena memang dibuat dari serat kaca. Ya, biasanya untuk transmisi dari tempat yang jauh ya. Nah, ini biasanya digunakan nih kabel fiber optik biasanya untuk menghubungkan, membangun jaringan dari antar pulau misalnya ya, bawah tanah. Nah, ini biasanya menggunakan kabel ini dari serat kaca, memang bahannya sangat halus, lebih halus dari rambut. Nah, kemudian kita juga akan sering berhubungan dengan jenis kabel lainnya atau dengan istilah ini paling tidak kabel koksil ya. Kabel yang satu ini saya kira nggak akan asing bagi rekan-rekan semuanya kalau di rumah punya televisi. Oke, setidaknya di rumah punya televisi ya. Kabel yang digunakan untuk ke antena itu contohnya kabel koksil. Jadi bisa dilihat sendiri ya, sesuai dengan gambarnya apa tidak kira-kira. Oke. Nah, kemudian yang lain. Nah, biasanya terkait dengan transmisi ini atau perpindahan tadi. Transmisi itu perpindahan ya. Kita bahas di atas tadi tentang transmisi tapi saya belum jelaskan ya. Oke. Transmisi itu perpindahan. Istilah lainnya kira-kira perpindahan. Nah, biasanya persoalan yang muncul pada media transmisi ini biasanya memang pertama yang berkaitan dengan noise. Noise ini kalau kita cari definisinya, ini banyak sekali definisi-definisi. Ya, di sini misalnya disebutkan noise itu sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Tapi dalam bahasa sederhana untuk Anda mudah memahaminya, noise itu kira-kira kalau kita telepon itu ada semacam sesuatu yang di luar dari yang kita komunikasikan. Misalnya ada gangguan ya, kresek-kresek dan seterusnya, itu noise. Oke. Pernah ketemu yang seperti itu ya. Misalnya ada gangguan dalam pas kita nelpon, ada bunyi kresek-kresek atau sesuatu yang kita nggak kenal lah kira-kira. Gangguan-gangguan itu disebut dengan noise. Oke, nah itu dia noise ya. Kemudian ada keterbatasan lainnya dalam media transmisi, yaitu terkaitan dengan bandwidth. Ya, ini juga istilah lain yang Anda akan sering berjumpa dengan istilah ini sampai ke depannya terus. Ya. Bandwidth itu merupakan, nah kalau bandwidth ini ya sama dengan yang tadi, kita kalau seandainya cari definisinya di Google misalnya, ini macam-macam nih. Saya sering ketemu definisi bandwidth ini macam-macam, bahasanya macam-macam orang menjelaskannya. Ya, misalnya di sini disebutkan bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Nah, ini beberapa orang bisa memahaminya dengan baik, tapi mungkin beberapa agak kesulitan ya. Tapi dalam analogi lain, ada cara yang lebih mudah untuk memahami bandwidth ini. Ya, bandwidth ini bisa dianalogikan seperti sebuah jalan raya. Oke. Sebuah jalan raya, sedangkan data yang masuk lewat bandwidth ini ya kita ibaratkan dengan kendaraan. Ya, jadi kebayang ya,
di jalan raya. Jadi kenapa disebut bandwidth menjadi masalah biasanya dalam keterbatasan seperti itu dalam media transmisi, karena memang gimana kondisinya kalau di jalan raya dengan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang melintas di suatu jalan, otomatis akan semakin padat, semakin macet. Nah, gitu juga dengan logikanya bandwidth ini. Ya, semakin banyak aktivitas penggunaan, maka akan semakin lambat jalannya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mudah ya untuk memahami bandwidth ini dengan analoginya jalan raya dengan kendaraan tadi. Oke. Nah, ini dia di pertemuan kita yang keempat ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk review lagi materi-materinya dari semua pertemuan dari 4 pertemuan yang sudah saya sampaikan, sebagai bahannya untuk melakukan atau melaksanakan kuis di pertemuan minggu depan insyaallah. Nah, kemudian yang lain lagi, saya juga belum bosan mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, ya, tidak dimengerti seperti itu, jangan dibiarkan, karena ini kan masih di semester 1 ya. Sayang sekali kalau masih di semester 1 dengan mata kuliah yang dasar-dasar ini masih nggak paham misalnya, itu akan sayang, biasanya ke depan akan semakin kesulitan. Jadi saran saya kalau nggak paham tanyain aja, nggak apa-apa. Saya selalu membuka diri untuk ditanya mahasiswa ya. Terserah mau WA saya pribadi, mau lewat grup, ya terserah saja. Yang jelas kalau nggak tahu silahkan ditanya. Terima kasih atas segala perhatian dan tetap jaga kesehatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.